Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4506 Kota Tianliang. Lin Bai menemukan kamarnya dan mendorong pintu masuk. Dunia di balik pintu itu sebenarnya adalah sebuah lembah. Susunan Dongtian. Lin Bai melangkah masuk dan berkata pelan. Ketika Lin Bai datang ke dunia sihir, banyak metode seni bela diri juga membuat Lin Bai segar kembali. Di antaranya, ada seni gua di langit, yang mampu mengukir seluruh dunia. Teknik ini cukup hebat, hanya penyihir susunan Dayang ahli dalam susunan yang dapat mengaturnya. Setelah berjalan ke lembah Dongtian, Lin Bai menutup pintu, dan pintu itu berubah menjadi secercah cahaya dan menghilang di lembah. Gerbang gunung di balik pintu itu tampaknya membiarkan Lin Bai menyeberang ke dunia lain. Dia tidak dapat merasakan bahwa dia berada di perahu spiritual. Lin Bai menyebarkan persepsinya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan pintu dan dapat meninggalkan ruang ini kapan saja. Merasakan keberadaan pintu itu, Lin Bai merasa sedikit lega dan melangkah maju. Dengan terbenamnya matahari, dia berjalan ke lembah. Ada sungai kecil yang bergumam di lembah itu. Di samping sungai, beberapa rumah kayu sederhana dibangun dengan punggung menghadap hutan pegunungan. Dari waktu ke waktu, hutan itu mendengar suara burung dan binatang. Mendengar burung berkicau, Lin Bai berjalan ke dalam hutan dengan rasa ingin tahu dan mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada burung atau binatang. Lin Bai menduga bahwa ini mungkin susunan-susunan Dongtian, bukan makhluk hidup. Tempat-tempat menarik. Lin Bai datang ke rumah kayu itu dan mendorong pintu masuk. Dia melihat bahwa rumah itu bersih dan rapi. Kayu cendana menyala di atas meja kecil, yang membuat udara lebih damai. Duduk dengan lutut bersilang, Lin Bai menarik napas sambil beristirahat sejenak. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Sungai Wubei sebelum kematiannya, ketika Gong Sun Chi dan Ni Zun meletakkan tangan mereka di atasnya. Sungai Wubei pernah berkata, Wang Zu, pemakan jantung Kuisan Mengshi. Wei Zu, panglima perang yang tak terkalahkan dari Shenzong yang tak terkalahkan. Heng Zu adalah Tianxin Huo dari keluarga Gong Sun di kota Fengyu, dan 5 susunan Qi keluarga Su kota Zenyuan milik Li Meng dari kota Zenyuan. Kedengarannya seperti keluarga dan klan ini adalah keluarga yang sangat terkenal di Hengsu. Hanya mendengarkan nada Sungai Wubei, tampaknya keluarga dan klan ini telah punah. Ketika Lin Bai ingat bahwa Sungai Wubei telah menyebutkan keluarga Su di kota Zenyuan, dia bertanya kepada Li Mengzi apakah dia tidak tahu mengapa keluarga Su di kota Zenyuan telah dihancurkan. Dengan cara ini, semua keluarga yang kuat di kota Zenyuan telah dihancurkan. Lin Bai jarang datang ke Hengsu dan tidak tahu tentang kekuatan besar di tanah Hengsu. Namun, dia tahu bahwa ada banyak keluarga dan klan di Hengsu selain 8 keluarga kuat di Hengsu. Hengsu didukung oleh Sekte Iblis Abadi. Banyak prajurit tidak meninggalkan Hengsu setelah mereka datang ke Sekte Iblis Abadi untuk mempelajari keterampilan mereka. Karena itulah klan dan klan pindah ke Hengsu, yang menyebabkan koeksistensi para penguasa dan penguasa di Hengsu dan pertikaian 100 aliran pemikiran. Saya tidak tahu apakah lawan yang dipilih oleh Li Meng ditujukan pada seni bela diri dari 8 keluarga kuat di Hengsu, atau apakah dia berpikir bahwa hanya para prajurit dari 8 raksasa di Hengsu yang memiliki sejumlah besar Longxian Baoyu di tangan mereka. Lin Bai berkata lagi. Lin Bai memperhatikan bahwa lawan yang dipilih Li Meng semuanya adalah murid dari 8 keluarga kuat di Hengsu, seperti Wu Beihe dari keluarga Wu Jia, dan Sangguan Hao dari keluarga Sangguan yang akan pergi ke kota Tianliang untuk dicegat. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun di 8 keluarga besar di Hengsu. Lin Bai diam-diam menebak apakah ada dendam antara Li Meng dan 8 raksasa di Hengsu, jadi dia akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap 8 raksasa di Hengsu. Namun, mungkin juga ada begitu banyak Dewa Naga dan Batu Giok berharga di tangan 8 raksasa besar di Hengsu, jadi Li Meng berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari bertarung melawan 8 raksasa di Hengsu. Pikiran macam apa itu? Hanya pikiran Li Meng sendiri yang jernih. Setelah memikirkannya cukup lama, Lin Bai berkata sambil tersenyum, apapun itu, aku tetap bisa mendapatkan Longxian Baoyu. Mengapa aku harus khawatir tentang serangan Li Meng terhadap 8 keluarga kuat di Hengsu? Lagi pula, aku tidak menyukai 8 keluarga besar di Hengsu. Siapa yang harus kubunuh? Lin Bai tidak tahu sudah berapa hari dia berada di perahu spiritual. Dia hanya tahu bahwa di lembah, dia telah mengalami 3 hari cerah dan 3 malam bulan terang. Pada saat ini, suara Li Meng bergema di lembah, Lin Bai, kita akan pergi ke tempat itu. Mendengar suara itu, Lin Bai bangkit, menyebarkan persepsinya, menemukan pintu, dan meninggalkan dunia. Ketika Anda membuka pintu, dunia luar adalah lorong di dalam perahu spiritual. Kebetulan rekan Lin Bai, Gong Sun, juga keluar dari ruangan.
Bagaimana Nona Gongsun beristirahat? Lin Bai menyapa sambil tersenyum. Gongsun Ci dengan wajah dingin menggelengkan kepalanya dan berkata, burung-burung di hutan terlalu berisik. Aku telah menyerbu hutan beberapa kali untuk membunuh burung dan binatang buas, tetapi aku belum menemukan jejak mereka. Sepertinya sudah saatnya bagi Li Menglai untuk menata ulang susunan guanya. Tidak semua orang suka mendengarkan suara burung dan binatang buas di langit dan merasakan keadaan harmoni antara manusia dan alam. Sambil berbicara, Lin Bai dan Gong Sun Ci berjalan berdampingan di atas kayu lapis lingzu, menatap ke dasar awan. Di ujung pegunungan di kejauhan, sebuah kota yang megah dan luar biasa muncul. Kota itu dibangun di antara pegunungan, dengan paviliun yang menjulang tinggi ke langit, dan jembatan koridor melintasi pegunungan, seperti surga di dunia. Kota Tianliang, kata Lin Bai, ini adalah kota Tianliang. Meng Po berdiri di samping Li Meng sambil memegang tongkat dan bertanya, meskipun kota Tianliang adalah kota kecil di Hengzhou, ada ratusan juta prajurit di sana. Bagaimana kita bisa menemukan Sangguan Hao di kota Tianliang? Dia ada di kota Tianliang. Li Meng berkata dengan suara rendah, kita hanya perlu menunggu di luar Zangjia. Gong Sun Ci bertanya, Zangjia, Tuan Li Meng, menurutmu mengapa dia harus berada di Zhangjiakou? Li Meng berkata dengan suara rendah, 2000 tahun yang lalu, Sangguan Hao berada di posisi yang berkuasa dalam keluarga. Semua orang berpikir bahwa akan ada tempat bagi Sangguan Hao di masa depan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang menyanjung pada saat itu, dan Zangjia kota Tianliang adalah salah satunya. Zangjia kota Tianliang ingin memanjat cabang tinggi Sangguan Hao, dan pernah menikahkan seorang putri Zangjia yang bangga dengan Sangguan Hao. Sederhananya, kepala keluarga saat ini adalah ayah mertua Sangguan Hao, dan ketika Sangguan Hao menikahi gadis cantik itu, ada giok peri naga dalam daftar hadiah. Villa Bunga Plum tidak jauh dari sini. Aku perkirakan Sangguan Hao akan datang ke Zangjia untuk pergi ke Longxian Baoyu. Jadi kita bisa menunggu di luar Zangjia. Begitulah. Masih ada sumber seperti itu selama periode ini. Nizun berkata sambil tersenyum, kakak Li Meng, katakan padaku, jika Zhang Jia tidak bersedia menyerahkan Longxian Baoyu, apakah Sangguan Hao akan membunuh ayah mertuanya dengan marah? Li Meng berkata sambil tersenyum, aku yakin aku akan melakukannya. Bagaimanapun, bagi kita yang mempraktikkan Taoisme dan Tuhan, umur panjang telah mencapai ribuan tahun. Selama tahun-tahun yang panjang ini, adalah normal untuk menikahi beberapa menantu perempuan dan memiliki beberapa ayah mertua. Ambil contoh Sangguan Hao. Dalam 3000 tahun praktiknya, ada sebanyak 1000 istri dan selir. Jika kamu ingin mengenali ayah mertuamu, kamu harus memiliki istri dan selir. Dia memiliki setidaknya ribuan ayah mertua. Bagaimana jika dia memiliki satu atau dua kurang? Bab 4507, menyembunyikan senjata di tubuh. Setelah memasuki kota Tianliang, mereka turun dari perahu roh, berjalan di jalan, dan perlahan-lahan tiba di halaman yang dalam. Masih ada beberapa perbedaan antara kota-kota di dunia iblis dan kota-kota di dunia fana, tetapi sebenarnya, perbedaannya tidak banyak. Karena banyak seniman bela diri menganjurkan, mengikuti kodrat, bahkan jika mereka berlatih di alam kultivasi, kebiasaan hidup banyak seniman bela diri tidak jauh berbeda dari mereka yang berada di dunia fana. Kedua, meskipun kultivasi dunia sihir membutuhkan banyak sumber daya, itu tidak cukup untuk menghabiskan banyak uang untuk berlatih seni bela diri. Namun, ada beberapa perbedaan antara keluarga kerajaan iblis dan keluarga dunia fana. Satu-satunya perbedaan tercermin dalam susunan Dharma. Di dunia iblis, tingkat seni bela diri begitu mendalam sehingga banyak seniman bela diri dapat menembus tingkat alam Tao, sehingga banyak orang kuat di dunia iblis dapat hidup selama ribuan tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang ribuan tahun, orang-orang kuat ini tidak dapat berlatih dalam pengasingan sepanjang waktu. Beberapa orang menyukai susunan, dan mereka akan mempelajarinya dengan giat. Beberapa orang menyukai pil, dan mereka akan terus memurnikannya. Demikian pula, beberapa orang yang menyukai wanita akan menikahi banyak istri dan selir. Ini juga sebabnya di dunia iblis, 100 aliran lagu, bunga bersaing untuk mendapatkan kecantikan. Di dunia iblis, ada banyak ahli formasi dan ahli alkimia. Bahkan beberapa orang kuat di alam Taoisme dan dewa dapat melahirkan ribuan keturunan dalam hidup mereka, yang membuat keluarga semakin makmur. Namun, jika ada lebih banyak keturunan, akan ada masalah besar, yaitu kurangnya sumber daya kultivasi, yang juga meningkatkan perasaan dingin dan hangat dari banyak keluarga kultivasi. Setelah berjalan-jalan di sekitar rumah beberapa kali, mereka duduk di sebuah restoran yang tidak jauh dari rumah. Bartender di restoran itu memandang Lin Bai dan orang-orang lain dengan peralatan khusus. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan mengenakan topi bambu, yang membuat orang tidak dapat melihat wajah mereka.
Mereka menduga bahwa orang-orang ini tidak mudah tersinggung. Li Meng memesan beberapa pot anggur yang enak dan beberapa makanan ringan di restoran. Dia duduk dan mengobrol dengan Lin Bai dan yang lainnya. Dia berkata, sepertinya tidak ada perubahan besar di Zangjia. Diperkirakan Sangguan Hao belum datang ke Zangjia. Kita mungkin harus tinggal di kota Tianliang untuk sementara waktu. Meng Po berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk tinggal sebentar, tetapi saudara Li Meng, kamu harus memastikan bahwa beritamu sendiri benar. Kamu harus memastikan bahwa Sangguan Hao akan datang ke kota Tianliang. Jika tidak, kita akan membuang-buang waktu di sini, kehilangan banyak kesempatan lain, dan juga kehilangan banyak permata abadi naga. Jangan khawatir, harta karun Longxian milik Sangguan Hao lebih banyak daripada Sungai Wubei. Aku yakin harta karun itu tidak akan membuat semua orang pucat. Li Meng berkata dengan lembut, tentu saja, aku tidak ingin menunggu Sangguan Hao di kota Tianliang, tetapi yang terpenting adalah aku harus terus mengumpulkan informasi. Sejujurnya, aku khawatir tim kita tidak cukup kuat untuk menghadapi banyak pemburu yang kuat. Jadi, sebelum berangkat, aku hanya mengumpulkan informasi dan jejak Sungai Wubei dan Sangguan Hao. Sekarang, Lin Bai bergabung dengan tim. Dengan teknik pedang formasi penghancurnya, kita bisa terus mengejar pemburu lainnya. Nizun berkata sambil tersenyum, baiklah, kita akan mencari penginapan di sini dulu, lalu kakak Li Meng akan pergi menyelidiki informasi, sementara kita akan mengawasi Zangjia. Jika ada gangguan di Zangjia, atau jika kita menemukan jejak Sangguan Hao, kita akan segera bertindak. Li Meng mengangguk dan setuju untuk turun. Setelah mendiskusikan tindak lanjut di restoran, mereka meninggalkan restoran dan tinggal di sebuah penginapan. Orang-orang itu istirahat dulu. Kita akan berkeliling Zangjia untuk melihat-lihat. Jika kita menemukan tanda-tanda Sangguan Hao, aku akan segera memberi tahu kalian. Nizun berkata sambil tersenyum, lalu keluar dari penginapan. Gong Sunci berkata, sepertinya kita tidak punya kegiatan saat ini, jadi mari kita berkultivasi sendiri. Gong Sunci selalu bersikap dingin. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia kembali ke kamarnya. Meng Po berkata sambil tersenyum kepada Lin Bai, sahabat kecil Lin Bai, sekarang kakak laki-laki Li Meng belum mengatur tindakan lain untuk kita. Dalam kurun waktu berikutnya, jika kamu ingin berlatih, kamu bisa mengurung diri di kamar, tentu saja, jika kamu tidak tahan kesepian dan ingin keluar dan bersenang-senang, kamu tidak bisa menahannya. Lin Bai tersenyum, dan Meng Po berpisah, kembali ke kamar. Kamar Lin Bai berada di lantai 7. Jika kamu membuka jendela, kamu bisa melihat ribuan mil di sekitar penginapan. Lin Bai dapat melihat bahwa ada banyak pejalan kaki yang berjalan di jalan. Namun, banyak seniman bela diri adalah seniman bela diri di bawah level Daojing, dan sedikit dari mereka adalah prajurit level Tao. Setelah kembali ke kamar, Lin Bai mengeluarkan harta pil dari Sungai Wubei dari tas penyimpanan. Saat itu, Li Meng meminta Lin Bai untuk memilih beberapa harta pilihannya sendiri. Di bawah pemilihan hati-hati Lin Bai, ia secara khusus meninggalkan beberapa botol pil untuk kultivasi, yang cocok untuk kultivasi level Tao dan abadi. Namun, ketika ia berada di perahu spiritual, Lin Bai masih waspada terhadap Li Meng dan tidak berani berlatih di gua, jadi ia terus menunda. Ketika dia tiba di penginapan, Li Meng pergi untuk mengumpulkan informasi, Nizun Xian pergi mengunjungi Zangjia, tetapi Lin Bai dan Meng Po tidak ada kegiatan untuk sementara waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Bai mengambil pil-pil ini dari tas penyimpanan, dan dengan cepat memurnikannya satu persatu dengan tuntian Dao Guo, yang berubah menjadi kekuatan spiritual murni menjadi Dao Guo, yang membuat pencapaian Lin Bai semakin baik. 3 hari kemudian, Lin Bai memurnikan semua pil. Meskipun dia tidak berhasil mencapai Daoxian tingkat 2, kultivasinya mencapai tingkat puncak Daoxian tingkat 1. Jika ada beberapa pil lagi, mungkin saja dia bisa menembus Daoxian tingkat 2. Dapat berkembang pesat dalam waktu singkat, yang terkait dengan pil-pil di tas penyimpanan Wu Beihe. Wu Beihe adalah orang kuat dari keluarga Wu dan ahli Taoisme dan alam dewa. Pil kultivasi di tas penyimpanannya disiapkan khusus untuk alam Taoisme dan dewa, yang masing-masing berharga. Awalnya, pil ini seharusnya digunakan untuk menerobos kultivasi seniman bela diri di ranah Taoisme dan dewa, tetapi Lin Bai menggunakannya untuk menerobos kultivasi level Tao dan abadi. Efeknya luar biasa dan alami. Setelah beberapa hari bekerja keras, Lin Bai merasa sangat tertekan. Di tengah malam, Lin Bai melompat keluar jendela dan mendarat di atap penginapan. Berdiri di hadapan bulan yang cerah, dia mengambil sebotol anggur dari tas penyimpanannya dan duduk di atap untuk minum. Melihat lampu-lampu di kota Tianliang, melihat bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi,
Hati Lin Bai anehnya tenang saat ini dan berkata dengan suara rendah, jika aku bisa mendapatkan beberapa manfaat dari Longxian Baoyu, mungkin itu akan mempercepat langkahku untuk menerobos ranah Taoisme dan dewa. Bab 4508, hati-hati bisa menangkap jangkrik. Di dunia iblis yang luas dan tak terbatas, alam Tao dan dewa tidaklah lemah, tetapi juga tidak sepenuhnya kuat. Ketika seorang pendekar menerobos alam Tao dan dewa, itu hanya dapat menunjukkan bahwa pendekar tersebut memenuhi syarat untuk mengembara di dunia iblis, dan ia tidak dapat tinggal diam. Misalnya, kultivasi tingkat Tao Lin Bai tidaklah lemah di 13 negara bagian abadi. Jika bukan karena kebangkitan Longxian Baoyu, tidak akan pernah ada begitu banyak Tao dan dewa yang kuat di tanah 13 negara bagian abadi. Sebagian besar Tao yang kuat adalah andalan beberapa keluarga dan klan kecil, yang terkait dengan kelangsungan hidup klan. Oleh karena itu, para praktisi seni bela diri Taoisme dan alam dewa ini dengan sengaja akan merahasiakannya dan mengumumkan penutupan mereka ke dunia luar, sehingga seni bela diri eksternal tidak dapat memahami alam kultivasi dan cara kekuatan, sehingga dapat menakuti beberapa gangster. Oleh karena itu, di 13 negara bagian abadi, seni bela diri di alam Taoisme dan dewa telah lama menjadi keberadaan para dewa dan naga tanpa melihat ekornya, dan jarang muncul di hadapan dunia. Oleh karena itu, di 13 negara bagian abadi, seniman bela diri yang paling umum adalah mereka yang berada di tingkat Taoisme dan abadi. Namun, untuk seluruh dunia iblis, kultivasi tingkat Daoxian terlalu lemah. Misalnya, Lin Bai sekarang adalah tingkat kultivasi Tao abadi. Di 13 negara bagian abadi, selama dia tidak memprovokasi seni bela diri di alam Tao dan dewa, dia hampir dapat melakukan perjalanan ke seluruh 13 negara bagian abadi. Namun, jika Lin Bai ingin meninggalkan 13 negara bagian abadi dan pergi ke dunia luar, kultivasinya di tingkat Daoxian tidak cukup. Mulai dari 13 negara bagian abadi, apakah itu ke kultus bulan jahat atau ke sekte makmur lainnya di dunia iblis, itu adalah jalan yang panjang. Itu bukan susunan transmisi yang dapat mencapainya. Gunung-gunungnya tinggi dan jalannya jauh. Saya tidak tahu berapa banyak monster tumbuh dan menunggu Lin Bai lewat. Jika Lin Baixiu dalam kesulitan, dia akan ditelan oleh iblis-iblis ini. Setelah meninggalkan area yang sudah dikenalnya, seni bela diri tingkat Daoxian akan terasa terikat. Hanya ketika mereka berhasil menembus level Daoshen, mereka dapat memiliki kemampuan untuk keluar dari 13 negara bagian yang kekal. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya di dunia luar, mereka juga memiliki sarana dan keterampilan untuk melindungi hidup mereka. Lin Bai merasa bahwa cara dan kekuatannya sendiri sudah bagus, tetapi dia tidak berani keluar dari 13 alam abadi dengan mudah. Oleh karena itu, Lin Bai berencana untuk menunggu sampai kultivasinya menembus ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan mencari kesempatan untuk meninggalkan 13 alam abadi. Bahkan jika dia tidak dapat menembus tingkat Tao dan Dewa, dia setidaknya membutuhkan kultivasi Jiupin Daoxian sebelum dia berani keluar dari 13 alam abadi. Alasan mengapa Lin Bai ingin meninggalkan 13 alam abadi begitu mendesak adalah untuk pergi ke dunia iblis dan menemukan jalan kuno yang kosong untuk kembali ke tanah kuno. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Lin Bai datang ke dunia iblis dari tanah kuno. Lin Bai selalu khawatir tentang keselamatan orang tuanya, Bai Xiao Xiao, Jian Ruohan dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa mereka telah tiba di wilayah itu dengan harta karun yang melintasi kehampaan. Tetapi Lin Baixiu tidak cukup. Bahkan di rawa kecil 13 alam abadi, Lin Bai merasa bahwa dia agak terikat dalam pekerjaannya, apalagi keluar dari 13 alam abadi untuk menemukan jalan kuno yang hampa. Tidak hanya aku harus menerobos pencapaianku, tetapi aku juga harus mengolah tubuh Tao 5 elemen ke tingkat di atas tingkat pencapaian kecil. Dengan cara ini, jika aku menghadapi masalah di jalan kuno kekosongan, aku juga dapat mengandalkan kekuatan tubuh Tao 5 elemen untuk bertahan dalam kehampaan untuk waktu yang lama, agar tidak jatuh ke dalam kehampaan seperti seniman bela diri lainnya, dan aku harus menunggu kematian dengan tangan kosong. Lin Bai dalam hati sedikit menganalisis situasi mereka saat ini dan rencana pelatihan. Dalam rencana Lin Bai Ding, hal pertama adalah menerobos alam kultivasi. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Cara terbaik adalah menerobos alam iblis ke alam Taiyi Dao Guo. Dengan cara ini, ketika dia menginjakkan kaki di jalan kuno kekosongan dan kembali ke tanah kuno, dia akan memiliki lebih banyak ketergantungan dan sarana. Yang kedua adalah Wuxing Daoti, yang terutama digunakan untuk menangani kekosongan. Di dalam kehampaan, ada kegelapan yang tak terbatas. Bahkan jika seseorang adalah orang kuat di ranah Taoisme Taiyi, jika ia jatuh ke dalam kehampaan dan tidak ada yang membimbingnya, ia akan kehilangan akalnya dalam kegelapan tanpa cahaya, dan akhirnya ia tidak akan pernah bisa meninggalkan kehampaan.
Bergabung dengan tim Li Meng tidak hanya akan memungkinkan saya untuk mendapatkan Longxian Baoyu, tetapi juga memperoleh banyak pil berharga dari para seniman bela diri di ranah Taoisme dan para dewa. Secara khusus, hampir semua lawan yang dipilih oleh Li Meng adalah orang-orang kuat di 8 keluarga kuat di Hengzhou, dan latar belakang keluarga mereka sangat kaya. Ambil Wu Beihe sebagai contoh. Ada lebih dari 20 botol pil kultivasi di tas penyimpanannya. Namun, saya terlambat dan dipilih oleh Gong Sunqi, Meng Po, Ni Zun dan seterusnya. Saya hanya mendapat 3 botol pil. Jika saya bisa mendapatkan 2 botol lagi, mungkin saya akan menembus Tao abadi kelas 2. Hampir semua pil di tas penyimpanan seni bela diri alam Daoshen disiapkan untuk diri mereka sendiri, yang cocok untuk kultivasi alam Daoshen. Jika saya mendapatkan pil, saya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha jika saya mendapatkan pil dari seni bela diri alam Daoshen. Yang lebih penting, aku tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Jika lawanku memiliki susunan serangan tim, aku hanya perlu menggunakan metode menelan surga untuk mematahkan larangan dan membuka susunan serangan gabungan. Hal-hal lain dapat diserahkan kepada Li Meng, Ni Zun, dan yang lainnya. Li Meng dan Ni Zun memiliki prestasi luar biasa dan metode yang mendalam. Bahkan Sungai Wubei terbunuh di tangan mereka. Jelas bahwa mereka cukup terampil dalam berurusan dengan para pejuang di alam Tao dan Dewa. Hanya saja aku dapat meminjam kekuatan Li Meng untuk menemukan lebih banyak pil bagiku untuk berlatih Taoisme dan alam dewa, dan menggunakannya untuk terobosanku sendiri. Jika aku memulai kembali Longxian Baoyu kali ini, aku bisa mendapatkan ratusan Longxian Baoyu, dan menggabungkannya untuk menghasilkan jejak kinaga, yang pasti akan membuat kultivasiku melonjak maju. Mungkin setelah perang ini berakhir, level kultivasiku tidak jauh dari level Taoisme dan Dewa. Dalam hal ini, sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus untuk memulai kembali Longxian Baoyu kali ini di antara 8 raksasa di Hengzhou. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak seniman bela diri di ranah Taoisme dan Dewa tidak dapat menahan napas dan ingin memasuki dunia untuk memperjuangkannya. Bahkan mereka yang kuat di ranah Tai Dao Guo akan diam-diam merencanakan, Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bijaksana untuk bergabung dengan tim Li Meng. Bagi Lin Bai, ada terlalu banyak keuntungan. Dia tidak hanya dapat mendistribusikan harta giok Longxian secara merata, tetapi juga mendistribusikan harta karun di tas penyimpanan para prajurit ranah Daoshen yang terbunuh. Harta karun ini sangat berharga bagi Lin Bai di level Tao. Satu-satunya hal yang perlu kita waspadai sekarang adalah apakah Li Meng, Gong Sunqi, dan yang lainnya akan tiba-tiba melakukan sesuatu padaku setelah semuanya selesai. Sampai hari ini, Lin Bai belum melepaskan kewaspadaannya terhadap Li Meng dan Gong Sunqi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Li Meng. Jika dia bergaul dengannya selama 3 atau 2 hari, itu bukanlah caranya untuk menjadi seorang pria. Lin Baisu menjadi percaya bahwa, hati yang waspada terhadap orang lain tidak boleh absen, dan hati yang menyakiti orang lain tidak boleh absen. Berhati-hatilah untuk mengemudikan kapal selama ribuan tahun, dan berhati-hatilah untuk menangkap jangkrik selama ribuan tahun. Bab 4509 Sangguan Hao. 2 hari kemudian, Ni Zun mengirim surat agar semua orang masuk ke kamar Li Meng. Lin Bai mengira Sangguan Hao punya berita. Ketika dia datang ke kamar Li Meng, Lin Bai melihat Meng Po dan Gong Sunqi sudah lama menunggu di kamar. Melihat Lin Bai masuk, Li Meng meminta Lin Bai untuk duduk dan berkata, Ni Zun melihat Sangguan Hao datang ke kota Tianliang kemarin. Seperti yang diduga, Sangguan Hao masih memikirkan tentang batu giok abadi naga dari Zangjia. Sangguan Hao meninggalkan keluarga Sangguan di Hengzhou 2 bulan lalu, dan membawa orang-orang kuat keluarganya berkeliling. Dia pergi ke Villa Gunung Bunga Plum, Menara Awan, Kota Bintang 5 dan tempat-tempat lain, dan mendapatkan banyak batu giok berharga Longxian. Aku khawatir ada lebih dari 10 batu giok berharga Longxian di Sangguan Hao. Jika keluarga Sangguan memberi Sangguan Hao batu giok berharga Longxian lainnya, aku khawatir angka harta karun Longxian Sangguan Hao akan mencapai lebih dari 20 angka yang mengerikan. Mendengar berita Li Meng, hati orang-orang langsung menjadi panas. Nyonya Meng berkata sambil tersenyum, artinya, jika kita membunuh Sangguan Hao, tidak ada yang bisa membagikan 2 naga abadi giok. Benar sekali, Li Meng mengangguk sambil tersenyum. Ni Zun berkata dengan nada serius, namun, Sangguan Hao tiba di kota Tianliang dengan puluhan orang kuat di sekitarnya, dan ada 5 prajurit dari alam Daoshen. Ada lebih dari 20 prajurit di tingkat Daosian. Ini bukan lagi pemburu yang bisa dengan mudah ditangani. Setelah mendengar berita Ni Zun, wajah orang-orang berubah. Sangguan Hao datang ke kota Tianliang dengan begitu banyak ahli. 5 Taois yang kuat tidak lagi mudah ditangani, dan ada lebih dari 20 prajurit tingkat Tao.
Selain itu, Sangguan Hao, Dewa Tao Jiupin, ingin membunuh Sangguan Hao di kota Tianliang. Sangat sulit bagi Sangguan Hao untuk membunuhnya di kota Tianliang. Selain itu, jika dia ceroboh, dia mungkin membiarkan Lin Bai dan yang lainnya dalam bahaya. Apakah Sun Chihao yakin akan menghadapinya? Li Meng berkata sambil tersenyum tipis, lebih dari 20 prajurit tingkat Taoxian itu pasti akan menggunakan formasi serangan gabungan. Jika ada formasi serangan gabungan, kita tidak akan takut. Bagaimanapun, dengan rombongan Lin Bai, kita dapat dengan mudah menghancurkan formasi serangan gabungan. Yang harus kita waspadai adalah Sangguan Hao dan 5 prajurit di alam Taoisme dan dewa jumlahnya banyak, tetapi kita bukannya tidak mungkin menang. Selama kita dapat mengaturnya dengan baik, kita masih bisa memakan Sangguan Hao. Nizun berkata, kalau begitu, saudara Li Meng, ceritakan padaku rencana dan pengaturanmu. Li Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini saya tidak punya rencana, karena saya tidak tahu kemana Sangguan Hao akan pergi selanjutnya dan berapa lama dia akan tinggal di Zangjia. Saya tidak tahu apakah dia akan bertarung dengan Zangjia dan punya rencana lain. Tanpa target tindakan selanjutnya, saya tidak bisa mengatur formasi terlebih dahulu dan menunggunya datang. Ketika Li Meng dan beberapa orang sedang mendiskusikan rencana untuk menghadapi Sangguan Hao, Lin Bai telah berdiri diam di sisi penonton, dan tidak menyela sesuka hati. Setelah berdiskusi panjang, Gong Sunci menatap Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin Bai, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Jika Anda punya teman di kapal, silakan katakan sesuatu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya pikir Sangguan Hao tidak punya banyak harapan untuk Zhang Jia, bahkan jika Zhang Jia tidak ingin menyerahkan Longxian Baoyu kepada Sangguan Hao, dia tidak akan melakukannya di kota Tianliang. Lagi pula, begitu Zhang Jia menyerahkan Sangguan Hao, apakah Zhang Jia dapat membunuh Sangguan Hao atau tidak? Zhang Jia telah menyinggung keluarga Sangguan. Jelas, itu tidak dapat diterima oleh keluarga Sangguan. Karena itu, bahkan jika keluarga Zhang tidak bersedia menyerahkan Longxian Baoyu, mereka tidak akan melawan Sangguan Hao di kota Tianliang. Mendengar analisis Lin Bai, Li Meng berulang kali mengangguk, analisis Lin Bai sangat masuk akal. Meskipun Longxian Baoyu sangat berharga, dan Zhang Jia tidak bersedia menyerahkannya dengan mudah, mereka tidak akan pernah menyerah karena Longxian Baoyu. Tampaknya kita hanya dapat mengetahui tindakan Xia Sangguan Hao selanjutnya, dan kemudian kita dapat mengambil pandangan jangka panjang. Mereka semua mengangguk setuju. Boom! Saat itu, di jalan yang tidak jauh dari penginapan, terdengar suara keras. Lin Bai dan Li Meng mengerutkan kening satu demi satu, datang ke jendela dan melihat ke arah di balik beberapa jalan, yang merupakan arah rumah Zhang Jia. Apakah itu dari keluarga Zhang? Benarkah keluarga Zhang dan Sangguan Hao telah bermusuhan? Tidak peduli apakah keluarga Zhang dan Sangguan Hao telah mencabik-cabik wajah mereka, sekarang mereka telah memulainya. Apa yang harus kita lakukan? Menangkap ikan di air yang bermasalah? Atau hanya berdiri diam? Nizun dan Gong Sunci bertanya satu demi satu. Lin Bai mengerutkan kening ketika dia melihat berita yang datang dari keluarga Zhang. Apakah dia mengatakan bahwa perkiraannya salah? Keluarga Zhang dan Sangguan Hao mencabik-cabik wajah mereka. Keluarga Zhang benar-benar memiliki begitu banyak keberanian untuk bermusuhan dengan keluarga Sangguan demi sebuah batu giok perinaga. Ayo kita pergi ke sana dan membuat rencana. Li Meng segera meninggalkan penginapan bersama semua orang dan langsung pergi ke keluarga Zhang. Pada saat yang sama, dia berkata, kamu harus berhati-hati. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Zhang, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat di kota Tianliang. Pada saat itu, kau harus mendengarkan perintahku. Jika kau punya kesempatan, kau harus membunuh perwira atasan itu secara diam-diam. Orang-orang pun bersemangat dan langsung menuju Zhang Jia. Ketika sampai di luar rumah Zhang Jia, Lin Bai membuka matanya dan melihat ke depan. Dia melihat ada celah di antara barisan pertahanan Zhang Jia yang kuat. Berdiri di atap di kejauhan, Lin Bai melihat ke dalam dan melihat ratusan ahli Zhang Jia berdiri bersama dengan Sangguan Hao, seolah-olah mereka sedang berperang melawan musuh. Di langit di atas awan, 9 orang kuat di alam Taoisme dan para dewa menunjukkan wajah mereka. Yang pertama adalah seorang pemuda berambut ungu. Dia sangat aneh. Ada senyum menghina di mulutnya. Dia memegang tombak emas ungu yang agung di tangannya, dan tombak itu penuh dengan napas yang ganas. Senjata terbaik Taoisme. Lin Bai merasakan gelombang teror dari tombak pemuda berambut ungu itu. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah senjata Tao terbaik, dan itu satu tingkat lebih tinggi dari pedang berburu Lin Bai, setidaknya kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan tombak emas ungu. Tidak lebih dari 100 senjata terbaik di 13 negara bagian abadi.
Sebagian besar berada di tangan Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga kuat di Hengsu. Setiap senjata kelas atas adalah milik sekte dan harta karun paling berharga milik keluarga, dan tidak akan pernah dipamerkan dengan mudah. AA dan pemuda berambut ungu datang dengan prajurit Tao terbaik. Jelas, asal-usul orang ini tidak sederhana. Nizun bertanya dengan suara rendah, "Kakak Li Meng, apakah bocah berambut ungu itu berada di tangan senjata ajaib Tao tertinggi?" Gong Sun Ci berkata, "Ada begitu banyak prajurit Tao yang hebat di 13 negara bagian abadi. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang prajurit sihir Tao dengan tombak ungu dan emas. Apa asal-usul orang ini?" Li Meng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya khawatir orang ini bukan prajurit dari 13 negara bagian abadi." Bab 4510 Pemuda Berambut Ungu. Sepertinya Sangguan Hao dan Zhang Jia tidak saling menjepit. Sepertinya orang luar yang memulainya. Melihat pemuda berambut ungu itu, Li Meng tampak muram dan berkata dengan suara rendah, "Kamu sedikit tenang. Jangan tidak sabar dan tunggu kejadiannya." Di bawah pengaturan Li Meng, keempat orang itu bubar dan bersembunyi di antara kerumunan di sekitarnya. Seperti dugaan Li Meng, kecelakaan di Zhangjia menyebabkan sensasi di kota Tianliang. Banyak orang kuat yang memiliki hubungan dekat dengan Zhangjia datang ke Zhangjia satu demi satu. Mereka menatap dingin ke arah pemuda berambut ungu di udara. Di sisi lain, mereka menanyakan masalah itu kepada pemilik Zhangjia. Setelah dimulainya kembali 8 kekuatan besar di Hengzu, semua kota besar di Hengzu tahu bahwa Hengzu telah menjadi arena yang besar dan tak tertandingi, dan akan ada 2 orang kuat yang bertarung pada saat itu. Pada saat ini jika beberapa keluarga dan kota yang lemah berbeda satu sama lain, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Misalnya, kota Tianliang, ketika menerima dimulainya kembali Longxian Baoyu oleh 8 raksasa di Hengzu, secara diam-diam mengumpulkan semua keluarga besar dan kecil di kota Tianliang dan membuat aliansi. Semua keluarga di kota Tianliang tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk Longxian Baoyu. Jika ada yang berani membuat masalah di kota Tianliang, semua keluarga dan jenderal klan di kota Tianliang akan bersatu melawan musuh dan berperang melawan musuh dengan kekuatan seluruh kota. Biarkan kota Tianliang menjadi tak terkalahkan. Melihat sekutu besar yang berani datang, ekspresi bermartabat pemimpin keluarga Zhang sedikit mereda. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada pemuda berambut ungu di udara, dan berkata, "Sahabat Tao ini, aku adalah pemimpin keluarga Zhang di kota Tianliang. Aku tidak tahu di mana harus menyinggungmu. Bolehkah aku memintamu untuk menjelaskannya?" Pemuda berambut ungu itu terkekeh, "Susunan pertahanan macam apa ini di keluargamu? Aku membuka laras dengan tembakan tombakku yang ringan. Aku hanya mengingatkanmu bahwa susunan pertahanan keluargamu tidak bagus. Tolong ganti secepatnya." Pemilik keluarga itu berkata dengan senyum masam, "Terima kasih telah mengingatkanku, tetapi aku tidak tahu apakah kamu punya niat lain. Jika tidak, akan merepotkan bagi Zhang Jia untuk menerima tamu hari ini. Tolong bantu dirimu sendiri." Kepala keluarga Zhang Jia mengeluh dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia dengan sengaja menghancurkan susunan dharma keluarganya, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia harus menyanjung wajahnya yang tersenyum dan berharap pihak lain akan pergi secepatnya. "Yah, aku tidak bermaksud menghabiskan lebih banyak waktu di tempat malang ini." Pemuda berambut ungu itu berkata sambil tersenyum, "Asalkan kalian, Zhang Jia dan Sangguan Hao, menyerahkan Longxian Baoyu, aku akan berbalik dan pergi tanpa penundaan." Tuan keluarga Zhang Jia itu keren. Jalan rahasia itu sebenarnya untuk giok perinaga. Sangguan Hao, yang berdiri di samping tuan keluarga, tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Namun, mendengar bahwa pemuda Ziva telah menyebutkan nama marga Tao dan memintanya untuk menyerahkan Baoyu Abadi Naga, Sangguan Hao tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Dia berkata sambil tersenyum, "Itu untuk Baoyu Abadi Naga yang sedang diserang. Beranikah kau bertanya siapa orang seni bela diri itu? Beraninya kau melawan 8 keluarga besar di Hengzu. Apakah kau tidak ingin hidup?" "Haha, 8 raksasa besar di Hengzu itu kentut. Aku bahkan tidak memperhatikan klan iblis abadi." Pemuda berambut ungu itu tersenyum meremehkan, "Kau tidak percaya. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, keluarga Murongmu juga tidak dapat membantuku." Mata Sangguan Hao menyusut. Dia telah melihat bahwa pemuda berambut ungu itu memiliki sejarah panjang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu merajalela. Dia tidak hanya mengabaikan 8 keluarga kuat di Hengzu, tetapi juga memuji, bahkan sekte iblis abadi. Sangguan Hao merenung sejenak dan bertanya, "Tuan, apakah Anda memiliki nama keluarga? Di mana negeri dongeng?" Pemuda berambut ungu itu berkata sambil tersenyum masam,
jika Anda dapat memegang 3 senjataku hidup-hidup, maka aku akan memberitahu Anda dengan belas kasihan, jika Anda tidak dapat menangkap 3 senjataku, tidak layak untuk mengetahui namaku. Sangguan Hao marah. Meskipun pemuda berambut ungu itu adalah kultivasi Dewa Tao Jiupin, Sangguan Hao sendiri juga merupakan kultivasi Dewa Tao Jiupin. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal tingkat kultivasi. Hanya saja pemuda berambut ungu itu memiliki banyak prajurit Tao yang hebat. Pengakuan Sangguan Hao yang berulang kali membuat pemuda berambut ungu itu semakin merajalela. Sangguan Hao sangat marah dan dingin. Suara itu berkata, "Kalau begitu, tolong beri saya pencerahan." Sangguan Hao memasang postur, dan kekuatan spiritualnya yang kuat berfluktuasi dari atas ke bawah. Dia berubah menjadi anak panah yang tajam dan menembaki pemuda berambut ungu itu. Melihat Sangguan Hao mengambil inisiatif, pemuda Ziva tersenyum meremehkan, dan matanya tampak membunuh. "Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, tetapi aku masih menembaki aku. Matilah aku." Pemuda Ziva mengayunkan tombak emas ungunya dan menyerbu ke bawah. Dengan satu tembakan, dia mengaduk angin dan awan langit dan bumi, dan membelah dengan marah ke arah Sangguan Hao. Sangguan Hao sangat terkejut sehingga dia dengan cepat berbalik untuk bertahan. Dari kekuatan ini, dia merasakan semacam kematian yang sudah lama tidak terlihat. Satu pukulan mengenai tubuh Sangguan Hao, menghancurkan semua keterampilan bertahan Sangguan Hao, dan menghancurkan Sangguan Hao yang masih hidup di udara ke rumah Zhang Jia. Sebuah ledakan keras datang, dan Yu Wei menyebar, dan langsung meratakan rumah itu hingga rata dengan tanah. Di tengah kepulan asap dan debu, kepala keluarga Zhang bergegas menyelamatkan Sangguan Hao. Ketika menemukan Sangguan Hao, dia terkejut karena Sangguan Hao tergeletak di genangan darah, tulang dan pembuluh darahnya hancur, bahkan buah dao hampir hancur oleh pemuda berambut ungu itu. Wajah Zhang Jia terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berambut ungu itu akan memiliki kekuatan seperti itu untuk mengalahkan Sangguan Hao dengan kekuatan seperti itu. "Ini tembakan pertama. Terima tembakan keduaku." Dengan senyum dingin, pemuda berambut ungu itu mengangkat tombak emas ungunya dan menyerang Sangguan Hao. Melihat tembakan itu, Sangguan Hao dengan cepat menghajar kepala keluarga Zhang dan menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada para prajurit di sekitarnya, "Formasi pertempuran." 5 prajurit alam Tao Shen dan lebih dari 20 prajurit abadi Tao yang mengikuti Sangguan Hao melompat berdiri dan berubah menjadi ular boa berkepala 9 di udara, dan bergegas menuju pemuda berambut ungu itu dengan gigi dan cakar yang terbuka. Pemuda berambut ungu itu mencibir, "Beranikah kau bersikap lancang di hadapanku? Minggir dari sini." Dengan satu serangan, kekuatan besar menghancurkan susunan serangan gabungan. Pada saat yang sama, 5 prajurit Tao dan dewa tingkat yang membentuk susunan serangan gabungan terluka parah, dan lebih dari 20 prajurit abadi Tao semuanya tewas dalam pertempuran. Melihat pemandangan ini, Sangguan Hao segera memanfaatkan kekacauan itu, berbalik dan pergi, berubah menjadi Streamer, dan diam-diam melarikan diri dari kota Tianliang. Sangguan Hao telah melarikan diri, ayo kita kejar. Suara dingin Li Meng berkata, segera berubah menjadi gumpalan asap hijau menghilang di tempat. Gong Sun Qi, Ni Zun dan Meng Po menghilang satu demi satu, mengejar Sangguan Hao. Setelah menerima perintah Li Meng, Lin Bai lebih memperhatikan pemuda berambut ungu yang tampak seperti dewa perang di udara. Dia sangat terkejut dan terkejut. Pada saat berikutnya, bentuk tubuh Lin Bai bergetar dan menghilang di tempat yang sama. Bersama dengan Li Meng, Ni Zun dan yang lainnya, dia pergi untuk mengejar Guan Hao. Tuan sudah mati. Membalas dendam kepada tuan rumah melihat kematian pemimpin keluarga Zhang Jia, banyak anggota keluarga mengira itu adalah pemuda berambut ungu. Mereka langsung meraung dengan mata merah darah, "Apakah kamu ingat perjanjian antara kita, teman-teman kota Tianliang? Jika ada yang berani membuat masalah di kota Tianliang, kita akan membunuh mereka bersama-sama. Demi kota Tianliang, tolong jangan tinggal diam. Membunuh." Atas perintah prajurit Zhang Jia, para prajurit kota Tianliang bergegas menuju pemuda Ziva. Karena terjerat oleh para prajurit kota Tianliang, pemuda Ziva kehilangan kesempatan terbaik untuk mengejar dan membunuh Sangguan Hao. Dalam hatinya, dia menjadi marah dan memegang tombak Zijin dengan erat, dan menggeram, "Kamu mau mati? Aku akan membantumu."